Karena orang kalau gak bodoh, meskipun kafir, dia gak ngerepotin kepada kita. Menuntut ilmu itu wajib loh. Jadi Anda kalau bodoh gak bisa ngeklaim umat Nabi Muhammad. Pada sisi lain jadi orang bodoh itu enak. Asalkan Anda menyadari kebodohan Anda. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat. Baru pertama kali ini ke Mojokerto atau sudah yang kesekian kali? Ini yang kesekian kali. Oh, okay. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah sudah tes antigen. Oh ya, ya. Negatif. Negatif, alhamdulillah. Yang positif itu ada satu teman saya. Oh gitu. Dan tesnya tes lain itu. Kira-kira saya tahu ini jawabannya. Kita akan sedikit ngobrol tentang ya pelajaran dari sejarah perjalanan hidupnya Habib sebentar ya. Karena katanya Habib kan begini, kalau nggak kenal maka tak sayang kan begitu. Iya benar. Habib Ja'far ini S1-nya katanya filsafat, Bib? Iya, saya S1 di filsafat, kemudian S2 di tafsir Quran. Oh gitu. Kenapa kok terus filsafat gitu, Bib? Iya. Sebelumnya saya itu tadi naluri kehabiban saya itu naik. Karena hanya di Mojokerto kayaknya saya majelisnya itu pas datang pakai mahalul giyah. Itu kan kayak Habib beneran. Oh iya. Nanti kita akan tunggu bukti-bukti kehabiban beliau begitu. Dan yang kedua tempat duduknya ini sudah Habib beneran. Kalau tempat duduk saya itu biasanya kursi gaming lah. Nggak gini. Soal filsafat, sebenarnya saya ke filsafat itu tersesat lah. Ini. Kita akan menemukan jawabannya, coba kita dengarkan. Jadi awalnya seharusnya saya menjadi Habib yang benar. Karena awalnya saya ke Jakarta untuk pergi ke Yaman. Belajar agama di sana, nyantri lah di sana. Cuman SMA saya menghendaki saya juga ikut SPMB. Oh ya. Karena saya gak bodoh-bodoh banget. Kalau boleh tahu jurusannya apa dulu di SMA? Jurusannya IPS. Oh IPS. IPS. Dan saya tumbuh karena ketersinggungan. Waktu itu kepala sekolah masuk ke kelas saya, kemudian wah inilah orang-orang bodoh katanya. Karena IPS itu identik dengan orang bodoh biasanya. Nah akhirnya saya ikut SPMB karena untuk menunjang akreditasi SMA. Karena kalau yang lulus SPMB itu banyak, maka SMA-nya akreditasinya itu baik atau bahkan naik. Nah karena itu suruh ikut SPMB sembari saya nunggu visa ke Yaman. Tapi dilalah visa ke Yamannya gak keluar-luar, saya gak jadi berangkat ke Yaman, SPMB-nya itu dapat. Nah kenapa saya SPMB-nya itu dapat? Karena saya milihnya filsafat. Karena saya memang suka filsafat. Filsafat itu kan biasanya nih itu pilihan ketiga gitu kan. Bener. Maksimal pilihan kedua lah. Iya. Dengan pilihan pertama filsafat. Pilihan pertama filsafat, alhamdulillah. Jadi itu bibit-bibit kesesatan saya. Jadi saya akhirnya pilih filsafat. Nah, kenapa saya pilih filsafat? Yang pertama adalah karena saya suka pada filsafat. Saya membaca buku-buku filsafat itu kira-kira pas kelas 2 SMA. Masya Allah. Nah, saya kemudian mengenal buku-buku filsafat dan mengenal filsafat itu dari kecil. Karena kebetulan ayah saya itu suka filsafat. Nah, akhirnya ayah saya itu punya komitmen bahwa semua anaknya itu harus minimal sekolah filsafat. Entah itu kuliah, membaca buku, atau apapun, pokoknya filsafat. Kenapa? Karena prinsipnya orang bodoh itu ngerepotin. Orang bodoh, tolong keluar dong yang bodoh. Orang bodoh itu ngerepotin, sehingga saking ngerepotinnya, kata Sayyidina Ali, dia tidak layak untuk jadi teman. Karena kalau jadi teman, dia bakal ngerepotin kita di peperangan. Makanya orang bodoh itu kalau diajak perang, sebagai teman, itu lebih buruk daripada sebagai musuh. Lebih membahayakan itu? Lebih membahayakan dari menjadi musuh.
kalau menjadi musuh ngadepin orang bodoh itu gampang. Yeah. Tapi kalau menjadi teman, dia akan melakukan tindakan-tindakan bodoh yang menyebabkan kita bisa kalah karena kebodohan itu gitu. Yeah. Nah karena itu kita menghindari kebodohan itu. Nah ayah saya agak suka anaknya bodoh. Yep. Salah satunya misalnya ayah saya tuh kalau nyuruh saya beli obat sakit kepala misalnya, tolong belikan Oskadon obat sakit kepala, misalnya di satu warung. Kemudian di warung itu gak ada, saya balik lagi ke rumah karena takut sama ayah saya, itu malah dimarahin. Iya, bodoh kamu gitu. Ya kalau gak ada di warung itu langsung aja gerak ke warung lainnya gitu. Kalau gak ada obat itu langsung obat lainnya, kan intinya obat sakit kepala, gak mesti merek itu gitu. Nah itu, jadi beliau gak kuat kepada kebodohan itu karena akan merepotkan. Sehingga kemudian ingin anaknya paling tidak tertib dalam berpikir. Dan filsafat itu ngajarkan kita tertib dalam berpikir. Karena di filsafat itu dasar utamanya adalah logika. Dan logika itu kecelakaan utamanya adalah fallacy atau kesesatan. Kadang orang berdebat itu padahal tidak ada persoalan. Hanya saja karena keduanya itu bodoh aja. Anda lihat di medsos itu. Itu bisa saya gambarkan seperti dua orang yang tunarungu yang berkomunikasi. Itu persis seperti netizen itu. Netizen ya, Pak? Netizen itu netizen yang kayak jin. Nah, kita itu sering begitu. Ada dua orang tunarungu, orang tuli itu berkomunikasi. Yang satu lagi duduk-duduk santai, yang satu pegang pancing mau mancing. Terus yang duduk nanya, mau kemana? Mau mancing ya? Terus yang mau mancing dia bilang, oh enggak, saya mau mancing kok. Terus yang duduk jawab lagi, oh saya kira mau mancing gitu. Nah di medsos Anda cek berapa persen obrolan yang seperti itu. Gak usah jauh-jauh, semalam saya share ini di Instagram. Share pengumuman bahwa akan ada acara malam ini di Instagram. Dan itu sudah lengkap kan, waktunya, tempatnya di mana. Tidak satu dua orang yang nanya di mana Beb tempatnya Beb gitu. Kapan gitu ya. Iya. Atau kapan gitu. Terlalu kena ini apa? Ayang itu loh Beb. Iya. Nah itu kebodohan itu bikin repot. Anda tahu di medsos itu pernah di-share satu gambar yang menjelaskan bahwa Indonesia peringkat nomor 2 dari bawah di dunia dalam hal literasi membaca ya. Nomor 2 dari bawah. Alhamdulillah masih ada yang lebih bawah itu. Nah, dan menariknya kemudian ada yang nanya ketika itu di-share. Indonesia peringkat berapa katanya. Dan sejak itu komentar itu dilihat oleh PBB dan Indonesia 162 paling bawah akhirnya. Jadi itu menunjukkan, makanya kata W.S. Rendra itu betapa banyak pertengkaran tanpa persoalan. Di kita itu kan banyak pertengkaran tanpa persoalan. Yang paling nyata kalau orang tawuran itu. Saya kemarin beberapa minggu yang lalu ngobrol sama Rahmat Ababil. Itu yang stand up komedian yang personanya adalah tawuran. Dia memang ahli tawuran. Anda kalau ada job-job tawuran, undang dia gitu. Undang dia. Nah, dia bilang itu rata-rata dalam 80% tawuran yang dia lakukan itu dia gak tahu sebabnya apa. Kenapa harus tawuran? Gak tahu. Jadi tawuran aja. Apa sebabnya? Gak tahu. Pokoknya maju aja gitu. Jadi itu banyak pertengkaran di Indonesia itu tanpa persoalan. Orang berdebat misalnya tentang liberalisme. Tapi apa definisi liberalisme? Itu bisa jadi dua orang ini berbeda. Atau ginilah. Berapa banyak orang di Indonesia yang seperti angka 6 tuh. Angka 6, Anda tulis angka 6, saya dan Anda melihat 9. Saya melihatnya 6. Dan saya dengan Anda berdebat mana yang lebih benar gitu kan. Padahal ini kan soal beda perspektif aja ya. Sama kayak Anda berdebat, orang yang dari belakang akan bilang gajah itu hewan besar yang ekornya panjang.
yang dari depan akan bilang gajah itu hewan besar yang belalainya panjang. Terus Anda berdebat soal itu. Enggak, ekornya yang panjang. Loh, belalainya kata dia. Kan betapa banyak hal yang seperti itu kan yang terjadi. Sehingga kemudian perbedaan itu tidak menjadi rahmat sebagaimana yang disampaikan oleh Islam. Tapi justru menjadi sebab pertengkaran. Padahal nggak ada persoalan. Nggak ada persoalan tuh, hanya beda satu dengan yang lainnya, hanya soal beda perspektif saja. Nah, itu yang menyebabkan ya sudahlah kamu sekolah filsafat saja. Karena ada kesesatan juga yang lain dalam filsafat tuh. Misalnya, saya mengeluarkan pernyataan apa, kemudian pernyataan itu ditolak hanya karena yang mengatakannya saya. Oh, karena ini orangnya begini atau itu orangnya begitu, kemudian ditolak itu pernyataan. Walaupun itu benar. Itu dalam filsafat kan disebut logika ad hominem. Kesesatan logika itu yang disebut ad hominem. Artinya Anda menolak pendapat orang hanya karena Anda tidak suka orangnya. Hanya karena masalah like and dislike saja. Nah, gitu. Like and dislike aja. Nah, itu. Dan ternyata kan sekarang itu zamannya kembali kepada Quran dan Sunnah kan ya. Segala sesuatu harus ada dalilnya. Gitu. Mana dalilnya? Padahal ketika kita bilangin dalilnya ini, oh gitu. Padahal dia gak ngerti juga itu. Oh gitu. Iya, oh doang itu. Sama makanya depan ini, depan ini. Oh gitu aja. Oh doang gitu. Hanya untuk menunjukkan bahwa dia tidak bodoh gitu. Kalau gak ngerti kan saya kelihatan bodoh. Oh aja dulu. Nah itu yang menyebabkan saya kalau ada orang nanya dalil, itu saya selalu bilang, kamu sudah S2 tafsir Quran apa enggak? Kalau belum S2 tafsir Quran, enggak layak nanya dalil kepada saya. Dalil itu untuk orang yang setara. Kalau yang di bawah kita itu murid. Jadi Anda jangan bermental teman padahal Anda murid saya gitu. Jangan sok akrab. Iya, jangan sok nanya dalil padahal dalil itu kan untuk orang yang setara ya. Kalau untuk murid gak boleh nanya dalil. Gak boleh ke kiai misalnya. Dalilnya apa kiai? Anda bisa diusir secara tidak terhormat dari pesantren. Dan itu juga yang menyebabkan husnudzon itu harus kepada budaya. Jadi kadang kan ada tradisi-tradisi kita yang kemudian seolah-olah kok sekarang jadi haram aja ya. Nah, prinsipnya itu seharusnya husnudzon kepada kebudayaan. Tapi nanti mungkin akan dibahas soal kebudayaan. Tapi intinya dalilnya ternyata ayah saya benar juga. Yang dimusuhi oleh Nabi Muhammad, misi utama dan pertama Nabi Muhammad turun ke muka bumi ini adalah mengentaskan kejahiliahan. Jahiliyah itu ya kebodohan gitu. Karena orang kalau gak bodoh, meskipun kafir, dia gak ngerepotin kepada kita. Iya kan. Kalau dia katakanlah kafir ya berbeda dengan kita, selesai gitu. Orang kafir itu ya dia saudara kita dalam kemanusiaan gitu kan, selesai. Tapi kalau orang bodoh, meskipun sesama muslim, dia bisa ngerepotin kita. Kalau nanya sedikit-sedikit dalil itu kan bikin repot kita. Jadi, karena semakin banyak dia nanya dalil, padahal semakin tipis amplopnya itu. Serius. Wah, ini nanti berarti pertanyaan jangan banyak-banyak. Jadi akhirnya, oh iya jahiliyah itu kebodohan. Maka saya ingat, ternyata Nabi melarang kita untuk bodoh. Itu yang perlu diingat. Seolah-olah yang wajib itu adalah hanya sholat, puasa, zakat, dan haji. Padahal pintar itu juga wajib. Makanya Nabi kan menyebut sebagai faridotun. Talabul ilm faridotun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib loh. Jadi Anda kalau bodoh gak bisa ngeklaim umat Nabi Muhammad. Serius, Anda kalau bodoh itu gak bisa ngeklaim umat Nabi Muhammad. Karena itu kalau Anda bodoh, Anda harus berupaya untuk menjadi pintar. Dan kalau tidak bisa berupaya menjadi pintar, maka Anda harus menggantungkan diri Anda kepada Nabi Muhammad melalui sanad keberkahan, bukan sanad keilmuan. Ya sudahlah, ikut Nabi Muhammad. Kira-kira Anda ikut rombongannya Nabi Muhammad. Jadi ketika nanti masuk surga, Anda gak ditanya itu visanya mana gitu, paspor, stempelnya nggak ditanya. Tiba-tiba Anda ya sudah masuk aja karena
rombongannya Nabi Muhammad. Makanya kita itu kan ahlus sunnah wal jamaah. Nah poin kita itu di wal jamaahnya, bukan di ahlus sunnahnya. Yang ahlus sunnahnya biar yang mikirin kiai-kiai kita aja. Ibarat kata kiai yang nyopirin, kita yang naik ke bisnya. Jadi enak jadi orang, pada sisi lain jadi orang bodoh itu enak. Asalkan Anda menyadari kebodohan Anda, sehingga Anda akan belajar secara akal dan Anda akan rendah hati secara hati. Yang repot kalau orang bodoh, dia gak mau belajar dan sombong lagi. Sombong lagi, itu kan repot. Nah karena itu yang menyebabkan kemudian saya jadi belajar filsafat. Oke siap. Tepuk tangan untuk Habib Jafar dulu.